Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Amin. Kali ini Vikol akan membahas film India yang berjudul Kabil yang diperankan oleh artis terkenal Hrithik Roshan. Film ini menceritakan kisah pasangan suami istri tunanetra. Kebahagiaan mereka dirusak dengan keputusan istrinya untuk bunuh diri. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Langsung aja. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sudah sangat pandai memasak. Dia bernama Rohan. Dia terlihat melakukan segala hal dengan baik, padahal dirinya tidak bisa melihat. Dirinya adalah seorang tunanetra. Di perjalanan ke restoran, dia sempat membantu anak kecil membetulkan rantai sepedanya. Anak itu bernama Percy. Setelah sampai di restoran bersama temannya, dia bertemu dengan seorang gadis. Ternyata gadis itu bernama Supriya. Supriya juga bersama dengan temannya. Mereka dijodohkan, namun Supriya tidak berniat untuk menikah. Dia datang karena paksaan dari Nona Mukherjee saja. Ternyata Supriya juga seorang tunanetra. Setelah Rohan mengatakan dia sebenarnya juga tak ingin menikah, mereka pun akhirnya berteman. Ada perayaan Holi di sana. Rohit, Supriya, dan kedua temannya menyaksikan perayaan tersebut. Namun, ada seorang laki-laki yang melihat Supriya dengan tatapan aneh. Laki-laki tersebut bernama Amit. Mereka melakukan pemujaan dan Rohan mengantar Supriya ke Bajai. Mereka juga janji untuk bertemu kembali. Di kelas menari, Supriya memainkan piano. Rohan datang menemuinya. Mereka berbincang-bincang. Lalu Rohan mengajak Supriya menari. Setelah dari kelas tari, mereka pergi berbelanja. Supriya mencoba berbagai macam sepatu. Setelahnya, mereka keluar dari toko tersebut. Terdapat banyak orang di sana. Saat mau menaiki eskalator, Rohan dan Supriya terpisah karena desakan. Supriya terus memanggil Rohan. Supriya dan Rohan meminta tolong diantar ke ruangan informasi, tapi tidak ada yang mau menolong. Sampai akhirnya Rohan ke panggung. Dia meminta untuk memanggil temannya. Saat Rohan memanggil, "Sup, di mana kamu?" Seketika langkah Supriya terhenti. Rohan memberitahu bahwa dia di panggung dan Supriya meminta tolong diantar ke sana. Seketika mereka bertemu dan pulang. Di tempat yang berbeda, mereka pun berkomitmen untuk bersama. Mereka berada di konstruksi bangunan apartemen. Mereka bersama teman Rohan. Temannya hampir terjatuh karena tidak melihat lubang untuk lift. Untung Rohan segera menariknya. Rohan mengatakan 16 langkah setelah dia berjalan ada lubang untuk lift. Jadi hati-hati. Mereka membahas konstruksi apartemen itu, membahas akan menggunakan properti apa, dan membahas akan memakai hiasan seperti apa untuk apartemen mereka. Jadi Rohan dan Supriya berencana membeli apartemen tersebut dan sedang menunggu apartemen tersebut selesai dibangun. Mereka pun menikah dan tinggal di kontrakan Rohan untuk sementara. Di tempat lain, ada seorang laki-laki yang sedang menjemput temannya. Laki-laki tersebut adalah Amit. Dia sedang menjemput Wasim. Mereka pergi ke bangunan tak terpakai untuk minum-minum. Sepertinya bangunan tersebut digunakan untuk kafe dan atau bar mereka. Rohan dan Supriya menikmati malam pengantinnya. Keesokan harinya, Rohan sedang bekerja. Dia bekerja sebagai artis dubbing di sebuah perusahaan. Dia bisa meniru banyak suara, termasuk suara manusia. Di sela-sela dia bekerja, ia sempatkan menelpon Supriya dan menggunakan suara Amitabh Bachchan. Dia bilang Amitabh Bachchan sedang berkunjung ke studionya.
Mereka sedang makan malam di luar. Rohan memberikan hadiah jam tangan. Lalu setelah selesai, mereka pulang menggunakan bajai. Saat mereka tiba di depan kompleks, Amit dan temannya datang mengganggu. Karena dia menggoda istrinya, Rohan marah. Saat Supriya berteriak meminta tolong, semua tetangganya berkata tidak ada siapapun selain mereka berdua. Rohan sedang marah di telepon karena apartemen yang dia beli tidak bisa selesai tahun ini. Supriya ke rumah tetangganya karena kulkasnya rusak. Dia meminta tolong untuk menyimpan susu di sana. Tapi saat dia kembali ke rumah, di sana sudah ada Amit dan temannya. Mereka memperkosa Supriya. Saat Rohan pulang kerja, dia kaget karena istrinya masih terikat di ranjang. Mereka melapor ke polisi. Amit ditahan, tapi harus ada laporan medis dalam 24 jam ini. Seorang polisi berbicara kepada atasannya. Kita panggil saja atasannya dengan sebutan Pak Kumis. Bawahannya mengatakan bahwa kasus ini sulit karena si pemerkosa sama sekali tidak bicara. Jadi Supriya hanya mengenali lewat endusan hidung. Tidak mungkin di pengadilan mengendus. Pak Kumis menjawab, makanya saya butuh laporan medis. Tiba-tiba Pak Kumis menerima telepon, entah itu dari siapa, tapi sepertinya dia manut-manut saja. Rohan dan Supriya pergi menaiki bajai, lalu tiba-tiba ada mobil yang mencegat mereka dan bilang dia disuruh ketua untuk membawa mereka ke rumah sakit. Tiba-tiba mereka dikurung di sebuah gudang minyak. Rohan diminta membatalkan tuntutan pada Amit sampai terlibat perkelahian di antara mereka. Mereka berdua dibuang ke pinggir laut menggunakan mobil. Berhasil selamat, mereka pergi ke rumah sakit membuat laporan medis. Dokter menjelaskan mereka sudah lewat 24 jam dan bukti sudah tersapu oleh air. Lalu mereka lapor polisi karena sudah diculik dan dibuang ke laut. Tapi polisi tidak menggubris, malah mengatakan mereka berbohong dan menipu. Sampai akhirnya Supriya menangis dan tidak ingin melanjutkan laporannya lagi karena sudah lelah tidak mendapat keadilan. Rohan masih memikirkan kejadian ini. Supriya menenangkan dan mencoba tegar dengan semuanya. Keesokan harinya, Rohan kembali bekerja namun tidak bisa fokus. Akhirnya dia pulang dan meminta maaf pada Supriya. Namun tak ada jawaban dari Supriya. Rohan terus berbicara hingga kaki Supriya menyentuh pundak Rohan. Ternyata Supriya bunuh diri. Jenazah Supriya dikremasi. Kakak Amit datang, kita sebut saja Pak Korporat. Dia datang untuk memperingati Rohan bahwa dia mendukung Amit. Jadi jangan lakukan apapun, polisi juga berada di bawahnya. Jadi jangan macam-macam. Setelah Pak Korporat pergi, Rohan mengingat sesuatu. Saat dia duduk di kasur, ada surat dan jam tangan Supriya di sana. Rohan mencarinya dan menemukannya di bawah kasur. Rohan membaca surat tersebut, isinya mengenai penjahat di balik kejahatan ini. Setelah Rohan pergi, Supriya kembali diperkosa. Tapi kali ini Amit berbicara dan mengatakan akan sering ke sana kapanpun mereka mau. Rohan duduk diam setelah membaca surat itu. Rohan kembali ke kantor polisi. Kali ini dia menceritakan bahwa Supriya diperkosa untuk kedua kalinya dan dia sudah tidak kuat untuk itu, makanya dia memutuskan untuk bunuh diri. Kali ini Rohan tidak membuat laporan, tapi dia berjanji akan membawa orang-orang ini ke pengadilan. Bagaimanapun caranya, dia akan mendapatkan keadilan. Pak Korporat memanggil Amit. Di sana ada polisi, bawahannya Pak Kumis. Pak Korporat menyuruh adiknya Amit untuk tidak keliaran, fokus pada kampanye. Karena kabar kasusnya sudah mulai menyebar. Kakaknya menyuap anak buah Pak Kumis untuk menutup kasus tersebut.
Rohan pergi ke rumah kosong yang biasanya ditempati Amit dan Wasim untuk minum-minum. Di sana Rohan memperhatikan struktur bangunan, mulai dari pegangan tangga, lantai, anak tangga, sampai ke botol minuman. Lalu Amit dan Wasim datang dalam keadaan mabuk. Amit menceritakan bahwa kakaknya marah padanya. Lalu mereka pergi. Di sana Rohan ternyata merekam pembicaraan mereka. Pak Korporat sedang kampanye. Di sana Rohan juga ikut hadir. Rohan juga merekam suara Pak Korporat. Setelah pulang, Rohan mendengarkan kembali rekaman tersebut dan didengarkan secara berulang-ulang. Rohan menelpon lewat telepon umum. Dia meniru suara Pak Korporat yang meminta anak buah Pak Kumis untuk menahan Wasim agar tidak bersama dengan Amit selama kampanye. Dan polisi tersebut langsung menahan Wasim hari itu juga. Rohan juga menelpon adik Wasim dan menggodanya menggunakan suara Amit. Bapak Wasim merebut teleponnya dari adik Wasim dan ayahnya Wasim marah. Amit sedang membagikan brosur pencalonan kakaknya. Tiba-tiba Bapak Wasim datang dan menampar Amit, memperingati agar tidak mengganggu putrinya. Lalu dia pergi. Tentu saja Amit bingung. Rohan kembali menelpon adik Wasim menggunakan suara Amit. Rohan ingin bertemu dengannya, ingin meminta maaf. Tentu di telepon masih dikira Amit oleh adik Wasim. Rohan juga menelpon Amit menggunakan suara adik Wasim. Adik Wasim menggoda dan ingin bertemu dengan Amit. Rohan menelpon ayah Wasim dengan suara Pak Korporat. Bahasanya seperti menghina kedua anaknya, Wasim dan adiknya, dan mengarahkan pergi ke belakang masjid. Di sana anaknya menggoda Amit. Amit bertemu adik Wasim. Mereka bertengkar karena sama-sama tidak mengerti apa yang dimaksud. Tiba-tiba ayah Wasim datang, terlibat perkelahian hingga menyebabkan ayah Wasim tertusuk dan jatuh. Di sana Rohan memperhatikan mereka dari kejauhan. Anak buah Pak Kumis datang ke rumah Amit dan Pak Korporat menemuinya. Pak Korporat marah karena pengajuan Fir pada adiknya. Mungkin sejenis tuntutan gitu ya guys, kurang tahu juga. Yang jelas sejenisnya. Pak Korporat menyuruh robek FIR tersebut. Dia akan mencari tahu apa yang terjadi dan menyuruh Wasim datang kepadanya. Rohan sedang memegang sepatu Supriya dan mengingat semua kenangan bersamanya. Rohan berbelanja keperluan rencananya seperti tali, bola-bola besi, dan lain-lain. Wasim datang menemui Pak Korporat. Wasim menceritakan bahwa Amit melecehkan adiknya. Pak Korporat meminta ayah Wasim mencabut tuntutannya dan Amit akan dikirim ke Pune. Rohan menelpon Wasim sebagai Amit. Dia mengajak bertemu. Dia bilang dia masih di Mumbai dan ingin berbicara secara pribadi dengan Wasim. Sin berpindah ke rumah kosong biasanya tempat Wasim dan Amit mabuk. Di sana Wasim datang. Rohan masih meniru suara Amit dengan badan terbalik. Saat Rohan berbalik, Wasim kaget. Seketika Rohan mematikan semua lampu di sana menggunakan satu saklar di tangannya dan menghajar Wasim habis-habisan. Setelah Rohan menghajar Wasim, dia menggantung badan Wasim seperti Supriya yang sedang bunuh diri. Polisi mengidentifikasi TKP. Dugaan polisi tidak mengarah ke Rohan karena Rohan buta, tidak mungkin melakukan itu. Di bahu Wasim ada sapu tangan bertuliskan AS, yang berarti Amit Salar. Mereka menjadikan Amit sebagai tersangka. Pak Kumis bertemu Pak Korporat. Terjadi perdebatan. Pak Korporat mengatakan bahwa dia adalah bosnya, harusnya polisi tunduk padanya. Tapi Pak Kumis membantahnya. Mereka berbicara mengenai Rohan dengan tidak menyebutkan namanya. Jasad Wasim dimakamkan. Rohan datang ke pemakaman tersebut dan melempar jam tangan Supriya untuk terkubur bersama mayat Wasim.
Rohan pulang bersama temannya, dan Pak Kumis mengintainya. Pak Kumis datang menemui Rohan. Rohan ditanya di mana dia semalam. Pak Kumis mencoba menuduh Rohan atas kematian Wasim. Namun dengan santai Rohan menyangkal semuanya. Namun Pak Kumis juga memperingatkannya agar berhati-hati, dan Rohan mengiyakan hal itu. Pak polisi melapor pada Pak Kumis bahwa dia tidak ada kabar terbaru mengenai pembunuhan tersebut. Amit ditelepon oleh Rohan dengan menyamar sebagai orang lain dan mengatakan dia menemukan sapu tangan Amit di mayat Wasim. Amit mengatakan tidak membunuhnya dan Rohan mengatakan tahu siapa yang membunuhnya, dan mereka janjian bertemu di Mud Go Down. Rohan pergi ke sana. Dia menyiapkan besi untuk memukul Amit. Karena Amit masih memakai helm, pukulan itu percuma. Keadaan berbalik. Amit menghajar Rohan, namun Rohan tidak menyerah. Dengan pendengaran yang baik, Rohan berhasil memukul Amit hingga pingsan. Dia mengikat Amit. Rohan menelpon Pak Korporat. Rohan menggunakan suara Amit dan meminta tolong kepada kakaknya untuk datang. Dan Rohan membuat jebakan. Jika seseorang membuka pintu, maka gedung itu akan terbakar, karena Rohan sudah membocorkan tangki minyak dan memberi lilin di belakang pintu. Seketika kakaknya membuka pintu, dan boom, Amit gosong jadi bebek ambulans. Polisi datang. Pak Korporat mengatakan dia tahu siapa pembunuhnya, tapi tidak mengatakan apapun. Polisi juga tidak bisa menangkap karena tidak punya bukti. Biasa ya guys, polisi India datangnya kalau udah selesai. Supriya selalu muncul dalam bayangan Rohan. Persi datang meminta bantuan Rohan meniru suara bapaknya, meminta kompensasi karena dia tidak mau sekolah. Tiba-tiba Pak Kumis datang dan mengatakan, kamu punya bakat, tapi tidak bisa dituduh atas kematian Amit karena tidak adanya bukti. Tapi polisi meminta anak buahnya memeriksa panggilan Rohan selama 24 jam kemarin. Rohan bertanya, apa yang akan kau lakukan jika menjadi aku? Polisi terus mencari bukti atas pembunuhan tersebut dan sahabat Rohan lewat dengan 3 wanita menggunakan burka. Pak Kumis datang ke tempat biasanya Rohan menelpon dan masih pagi bukanya. Dia juga menemui Pak Korporat. Pak Kumis mengungkapkan tidak ada cara menjebak Rohan karena masih belum ada bukti yang kuat. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang karena akan menimbulkan kecurigaan terhadap kita. Pak Kumis meminta kesepakatan dengan uang ditukar dengan Rohan, tapi saat pagi hari. Kita maju ke pagi hari ya guys. Pak Kumis menemui Rohan. Pak Kumis bertanya bagaimana dia membunuh Pak Korporat. Dan cerita flashback ke tadi malam dimulai. Saat temannya membawa wanita berburka, Rohan keluar menaiki sepeda bersama dengan Persi. Di rumah Pak Korporat menerima telepon dari Rohan bersuara Amit, dan dia mengubah suaranya menggunakan suara sendiri. Rohan berkata bahwa dia yang membunuh Amit. Dia mengatakan namanya adalah Rohan. Pak Korporat datang ke alamat yang disuruh Rohan. Dia datang ke konstruksi apartemen di sana. Rohan keluar lalu berlari. Adiknya mengejar dan jatuh ke lubang yang digunakan untuk lift. Pak Korporat mengeluarkan senjata, tapi Rohan mengetahuinya. Rohan lari dan Pak Korporat masuk di jebakan Rohan. Saat Rohan lengah, Pak Korporat meletakkan senjatanya di kepala Rohan. Rohan dihajar habis-habisan. Saat lengah, Rohan menancapkan paku pada tangan Pak Korporat. Senjatanya jatuh dan direbut oleh Rohan dan ditodongkan ke kepala Pak Korporat. Kendali ada di Rohan. Saat Pak Korporat hendak dilempar, Rohan memutuskan untuk jatuh bersama. Namun sebelumnya Rohan mengaitkan pengaman. Mereka jatuh, namun hanya Pak Korporat yang meninggal.
Kembali ke pagi hari, Pak Kumis memuji rencana Rohan, sangat brilian dan tidak meninggalkan jejak. Namun Pak Kumis tidak terima. Dia memfoto wajah Rohan untuk mencari bukti. Rohan bertanya. समझ जाएंगे आप. Pak Kumis datang ke tempat biasanya Rohan menelpon menggunakan suara yang berbeda-beda. Ternyata penjaga teleponnya juga seorang tunanetra. Di sini Pak Kumis sadar saat dahulu Rohan mengajukan kasus, dia tidak percaya karena dia seorang tunanetra. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Hukum harusnya tidak melemahkan orang yang lemah. Mereka juga butuh keadilan. Dan ketika mereka sakit hati, segalanya bisa terjadi. Karma berlaku pada siapapun. Ingat itu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.